Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, kesehatan sehingga saya pribadi masih sempat mengerjakan tugas final project Bahasa Indonesia Keilmuan, yaitu memilih satu materi dan menjelaskannya. Jadi kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang materi berpidato. Nah, sebelum saya menjelaskan, perkenalkan, nama saya Muhammad Azhari Rusli, biasa dipanggil Azhari, dengan NIM 1941041016. Saya merupakan mahasiswa Teknologi Pendidikan 2019 kelas A, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Jadi alhamdulillah Bapak, teman-teman dan rekan-rekanku sekalian, izinkanlah saya pada saat ini untuk menjelaskan tentang materi berpidato, bagaimana berpidato dengan yang baik, apa pengertian dari pidato, bagaimana sih cara berpidato yang baik, jenis-jenis pidato dan sebagainya. Nah, untuk yang pertama yaitu pengertian pidato. Baik, yang pertama merupakan pengertian pidato. Jadi, pidato merupakan suatu kegiatan berbicara di depan umum atau orasi agar dapat menyatakan pendapatnya di depan halayak orang. Nah, berpidato juga biasa sering disebut dengan menstimulus seseorang agar percaya, agar memahami bahwa apa yang kita keluarkan, apa yang kita bicarakan dapat dipahami dengan baik dan diikuti oleh orang yang mendengarkannya. Nah, pidato biasanya dibawakan oleh seorang pemimpin atau yang memiliki anak buah untuk menjelaskan apa pendapat seorang pimpinan tersebut agar dapat dipahami oleh teman-temannya, rekan-rekannya atau anak buahnya. Nah, itulah gambaran singkat mengenai pidato. Pidato juga merupakan perjalanan penting dari bahasa Indonesia. Indonesia pun dapat besar seperti ini dikarenakan sebuah pidato yang sangat momentum, yaitu pidato dari Insinyur Bung Soekarno sendiri. Nah, kalau kita berbicara mengenai pidato Bung Karno, ada begitu banyak kisah yang bagaimana seseorang dapat kagum, dapat percaya kepada Bung Karno hanya karena dengan sebuah untaian pidatonya. Nah, bagaimana sih cara berpidato agar pidato kita dapat dipahami dengan baik? Bagaimana kita menstimulus orang agar dapat memahami pidato kita, dapat mempercayai pidato kita? Nah, nanti akan saya jelaskan setelah saya berikan gambaran sedikit tentang pengertian mengenai pidato. Pidato merupakan susunan kata-kata yang telah disusun dengan baik, lalu dilontarkan, lalu diucapkan kepada halayak umum. Nah, contoh dari beberapa pidato, yaitu yang pertama, pada saat pidato kenegaraan, yaitu yang dibawakan oleh seorang presiden. Pidato tentang kedaerahan biasa dibawakan oleh kepala suku atau kepala adat, biasa dibawakan oleh sang wali kota atau bupati. Nah, pidato yang ketiga adalah merupakan pidato demonstrasi. Nah, contohnya seperti ini adalah biasanya seorang mahasiswa melakukan demonstrasi dengan melakukan orasi. Orasi juga merupakan sebuah pidato yang dimana di dalamnya sudah terstruktur apa yang ingin dia bicarakan untuk didengarkan oleh halayak umum. Baik, berikut saya akan menjelaskan beberapa tips atau beberapa cara agar pidato kita dapat dipahami oleh halayak umum dan dapat dimengerti. Nah, yang pertama yaitu pidato biasanya dibarengi dengan karakter yang baik. Artinya keelokan sebuah pidato pasti dipengaruhi oleh orang yang berpidato tersendiri. Nah, pasti orang memahami bahwa siapa orang yang berpidato ini. Ketika seorang yang berpidato merasa bahwa dirinya tidak pantas untuk berpidato, maka orang yang mendengarkannya pula tidak menerima pidatonya dengan baik. Tapi ketika seseorang sudah pantas untuk berpidato, maka orang yang akan mendengarkannya akan terbawa suasana untuk mengikuti pidato dari orang tersebut. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, perlunya retorika yang baik. Kenapa sih retorika sangat berpengaruh di dalam ucapan setiap orang berpidato atau setiap orang memberikan orasi? Karena retorika merupakan bagaimana cara orang memahamkan apa yang kita sampaikan dengan apa orang yang dengarkan. Nah, karena orang yang berbicara secara tidak sengaja akan menstimulus pikirannya untuk mengikuti apa yang kita sedang ucapkan. Nah, retorika itu juga biasa disangkut pautkan dengan bagaimana orang mendoktrinisasi. Nah, artinya di sini pidato tidak hanya dibuat dengan beberapa kata yang indah, namun juga terdapat di dalamnya doktrinisasi agar orang dapat percaya dengan pidato kita. Nah, itu tadi
yang kedua. Selanjutnya yang ketiga adalah bagaimana memantapkan visual branding. Artinya apa? Ketika kita berbicara atau berpidato di depan halayak umum dengan penampilan yang baik, maka secara tidak sengaja akan mendoktrinisasi secara sedikit demi sedikit orang akan percaya dengan perkataan kita. Nah, yang ketiga tadi adalah visual branding. Bagaimana orang percaya dengan penampilan kita secara pandangan pertama, lalu mendengarkan apa yang kita sampaikan kepada mereka. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dan fungsi pidato. Tujuan yang pertama merupakan mempengaruhi orang agar dapat memahami apa yang kita sampaikan dan apa yang ia dengarkan. Bagaimana sebelumnya tadi saya jelaskan bahwa di dalam pidato terdapat unsur doktrinisasi. Artinya di sini apa yang kita sampaikan secara tidak sengaja akan mendoktrinisasi seseorang agar dapat percaya dengan omongan kita. Selanjutnya yang kedua, yaitu tujuan yang kedua dari berpidato merupakan penyampaian informasi kepada halayak umum atau kepada beberapa orang tentang bagaimana berita terkini yang ingin kita sampaikan kepada seseorang. Nah, biasanya ini dilontarkan, pidato ini biasanya dibawakan oleh seorang kepala daerah atau kepala negara. Baik, selanjutnya tujuan yang ketiga yaitu membuat orang senang atau memberikan semangat kepada orang yang kita berikan pidato. Nah, biasanya pidato ini dibawakan oleh sang orasi pada demonstrasi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi pidato. Nah, pada intinya fungsi pidato yaitu yang pertama memudahkan kita berkomunikasi dengan seseorang. Nah, contohnya bawahan dengan atasan yang hanya menggunakan satu orang saja untuk menyampaikan sebuah informasi. Nah, terus yang kedua, memudahkan kita berkomunikasi dengan seseorang yang tidak dapat kita jangkau dengan secara dekat. Nah, contohnya di sini adalah seorang kepala negara, seorang presiden memberikan pidato di istana kepresidenan dan dapat dilihat oleh semua masyarakat warga negara melalui media. Nah, terus yang ketiga, fungsi pidato merupakan bagaimana seseorang paham dengan apa yang kita sampaikan secara mudah, karena dari itu tadi, dari susunan kata-kata dalam pidato yang sudah disusun secara baik dan secara penuh retorika oleh pembawanya. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai tentang materi pidato. Sebelumnya tadi adalah pengertian pidato, contohnya bagaimana berpidato dengan yang baik, bagaimana mengetahui tujuan dan fungsi pidato. Mungkin hanya sedikit yang sempat saya sampaikan, namun kali ini saya menekankan bahwa pidato yang baik dapat menuai pujian yang banyak, dapat menuai bagaimana orang paham dengan apa yang kita sampaikan, bagaimana orang percaya dengan personal branding kita, dan bagaimana orang terdoktrinisasi dengan apa yang kita sampaikan. Artinya di sini adalah kemampuan berbicara. Pidato yang baik tentu saja didasari oleh kemampuan yang berbicara dengan baik, kemampuan berbicara yang baik, retorika yang baik. Retorika yang baik tentu pula datang dari karakter atau pribadi seseorang yang baik. Nah, mungkin hanya itu yang sempat saya sampaikan. Adanya kekurangan itu dari saya pribadi, dan adanya kelebihan itu tersalurkan dari saya, dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.